Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Zainal Creator. Kali ini saya akan sedikit mengulas soal kelebihan, kekurangan, dan spesifikasi dari mobil Suzuki Splash. Tapi sebelum kita lanjutkan ulasannya, alangkah baiknya jika teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Mobil Splash merupakan mobil produk Suzuki berjenis mini MPV yang dipasarkan di Indonesia. Mobil ini pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2010 dengan harapan bisa menjadi salah satu pilihan baru bagi masyarakat di segmen city car pada zaman itu. Dimensinya yang kompak menjadikan keunggulan tersendiri dalam melintasi jalanan, khususnya di jalanan perkotaan. Tak heran jika mobil Splash memang lebih banyak ditemui di kawasan perkotaan, khususnya Jakarta. Sayangnya, mobil Splash berumur cukup singkat di tanah air, hanya sekitar 5 tahun saja. Bahkan sebenarnya Suzuki Indonesia sudah tidak lagi mengimpor mobil tersebut sejak tahun 2014. Namun di tahun yang sama pemasarannya masih berlanjut dengan hanya mengandalkan sisa stok yang tersedia di dealer saja. Untuk varian Suzuki Splash sendiri itu hadir dalam 4 varian, yakni Suzuki Splash AT, Suzuki Splash GL, Suzuki Splash GL AT, dan Suzuki Splash MT. Beralih pada bagian sisi eksterior. Pada bagian eksterior depan, Suzuki Splash memiliki tampilan yang simpel dengan lampu depan yang tidak memiliki sudut lancip yang tajam. Sekilas rupa dari Suzuki Splash memiliki kemiripan dengan varian Suzuki Karimun Estilo. Hanya saja, Suzuki Splash memiliki ukuran yang lebih besar. Juga terdapat tambahan lampu di bagian bumper bawah yang dapat membantu penerangan pada malam hari. Suzuki Splash memiliki grill yang cukup minimalis dibandingkan Suzuki Karimun Estilo. Grill berbentuk V membentang di area depan yang menambah kesan mewah pada mobil tersebut. Dari sisi samping, Suzuki Splash memiliki bodi yang cukup ramping dengan disematkan roda ban dengan velg silver ukuran 15 inci. Pada bagian belakang, Suzuki Splash ini memiliki desain yang cukup flat dan sederhana khas hatchback entry level. Untuk desain lampu belakangnya sendiri, yakni menggunakan bentuk yang khas dengan desain meninggi dari bawah hingga ke tulangan atas. Lanjut pada bagian sisi interior. Pada bagian interior, sisi ruang kabin mobil ini memiliki kesan yang lapang dan sederhana. Warna layout kabin didominasi warna hitam termasuk pada bagian jok kursi. Suzuki Splash hanya mampu menampung penumpang hingga 5 orang saja. Pada dashboard Suzuki Splash dibuat terpisah dengan head unit, kemudian dilengkapi panel instrumen yang cukup futuristik dengan 2 head unit dan 2 DIN audio. Dilengkapi fitur hiburan seperti radio, CD, USB, dan AUX. Pada bagian kemudi, Suzuki Splash terdapat multi-instrumen display atau disebut MID yang menampilkan informasi mengenai keadaan mobil ketika berkendara. Untuk multi-instrumen display atau MID yang mobil Splash facelift sudah mendapatkan pembaruan berupa layar digital. Lanjut ke fitur keamanan. Mobil Splash memiliki fitur keamanan yang dirancang dengan tingkat keamanan tinggi melalui penggunaan kerangka test body yang melindungi penumpang dari benturan samping dan memberikan standar keamanan yang lebih baik. Splash dirancang dengan kaca depan yang lebar, selain ergonomis juga memberikan kenyamanan dan sudut pandang yang leluasa bagi pengendara. Splash juga dibekali dengan child-proof door lock. Peranti ini memberikan keamanan ekstra bagi anak-anak. Penggunaannya pun juga mudah. Cukup menggeser tombol dari free ke lock, pintu hanya bisa dibuka dari luar, sehingga aman bagi anak-anak yang duduk di dalam kendaraan yang sedang melaju. Untuk faktor keamanan, Splash dilengkapi immobilizer dan alarm, sebuah sistem yang mampu mencegah terjadinya pencurian. Sistem ini secara otomatis mencocokkan kode kunci saat mesin dihidupkan. Untuk fitur-fitur lainnya diantaranya
yaitu AC, power window, power steering, dan pengaturan tinggi rendah lampu utama. Beralih pada spesifikasi mesin. Untuk seri mesin, kode K12M 4 inline, segaris 16 katup, DOS VVT. Kapasitas silinder 1197 cc. Tenaga maksimum 85 horsepower pada 6000 rpm. Torsi maksimum 113 Nm pada 4500 rpm. Transmisi manual 6 speed dan 4 speed automatic. Diameter dan langkahnya yaitu 73,0 x 71,5 mm. Kompresi 10,0:1. Sistem bahan bakar multi-point injection. Masuk ke kelebihan dari mobil Suzuki Splash. Yang pertama yaitu konsumsi bahan bakar sangat irit, yaitu 1:11 untuk dalam kota, 1:15 untuk luar kota. Selanjutnya, ruang kabin cukup lega, headroom lega, fitur keselamatan cukup modern, bukan cuma bertenaga, torsi Suzuki Splash cukup responsif, suspensi keras tapi stabil, memiliki leveling headlamp atau pengatur tinggi rendahnya lampu utama. Itu untuk tipe facelift. Spare part dan perawatan Suzuki Splash cukup mudah. Beralih pada kekurangan dari mobil Suzuki Splash. Yang pertama yaitu tidak banyak orang yang suka dengan bentuk dan desain mobilnya. Kopling terasa keras, jok terasa keras, bentuk tachometer Suzuki Splash yang aneh bikin kurang menyenangkan. Legroom antara baris kedua terbilang sempit. Mesin terasa mengendat-endat pada saat mesin baru dipanasin. Kapasitas bagasi sangat sempit. Demikian ulasan saya mengenai kelebihan, kekurangan, dan spesifikasi dari mobil Suzuki Splash. Untuk harga bekasnya sendiri yaitu berkisar antara 60 jutaan sampai dengan 100 jutaan. Harga tersebut tergantung tipe mobil, kondisi mobil, dan tahun produksi mobil itu sendiri. Begitu ya. Kurang lebihnya, jika ulasan saya ada yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.